Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Bad Batch, dan film ini dirilis pada tahun 2016. Yuk, daripada kalian penasaran, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan bahwa terdapat gurun pasir, dan di gurun pasir itu dihuni oleh para pemberontak atau penjahat kanibal. Ketika mereka masuk penjara tersebut, mereka akan diberi tanda yang dinamakan Bad Batch, yang artinya orang-orang yang tidak berguna. Kemudian seorang gadis yang bernama Arlen merupakan salah satu anggota dari mereka, baru saja masuk ke dalam tempat tersebut. Dengan membawa perbekalan seadanya, di situ Arlen masih belum mengetahui tempat tersebut sepenuhnya, maka dari itu ia masuk ke dalam tempat itu dengan perasaan yang biasa saja. Tidak lama kemudian ia pun melihat sebuah mobil yang tidak terpakai. Di situ Arlen pun hendak beristirahat terlebih dahulu. Namun beberapa saat tiba-tiba saja datanglah seseorang yang mencurigakan. Langsung saja Arlen pun berlari ketakutan, namun pada akhirnya Arlen berhasil tertangkap. Lalu ketika Arlen terbangun dari pingsannya, dirinya sedang keadaan terikat. Di situ Arlen yang tidak bisa apa-apa hanya diam dan pasrah. Kemudian datang seorang wanita yang tiba-tiba menyuntikkan cairan ke tubuh Arlen. Di situ Arlen merasakan bahwa tangannya tidak dapat merasakan apa-apa. Langsung saja wanita itu membawa gergaji, dan tanpa basa-basi tangan Arlen pun digergaji. Tidak hanya itu, bahkan kakinya Arlen pun ikut digergaji. Usut punya usut, ternyata potongan tubuh Arlen dimanfaatkan untuk dimakan oleh komplotan pemberontak kanibal itu. Ternyata tempat para komplotan itu terdapat orang-orang yang bertubuh besar dan mempunyai sejarah kriminal yang berat. Scene selanjutnya di komplotan itu ada seorang pria yang bernama Miami Man, dan dia adalah pemimpin dari komplotan kanibal tersebut. Bahkan Miami Man mempunyai sifat paling mengerikan dari para anggotanya. Namun, dia juga mempunyai hobi melukis, bahkan dia pun menyayangi seorang anak kecil yang bernama Shirley. Shirley ditemukan oleh Miami bersama ibunya yang terbuang sebagai Bad Batch. Kembali lagi ke Arlen yang terbangun kembali dengan keadaan tangan dan kaki sudah tidak ada. Di situ, Arlen masih mencoba berusaha untuk melarikan diri, namun usahanya masih gagal dan sia-sia. Lalu, ia mempunyai ide yang dimana dia menaburi tubuhnya dengan kotorannya sendiri agar tubuhnya itu tidak dimakan kembali oleh para kanibal tersebut. Lalu, seorang wanita psikopat membuka ikatannya dan membawanya untuk dibersihkan dirinya karena tubuh Arlen dipenuhi dengan kotorannya sendiri. Tidak lama dari itu, ketika wanita itu sedang mempersiapkan air, secara diam-diam Arlen mengambil sebuah senjata dan langsung saja Arlen pun memukuli hingga wanita itu pun tewas seketika. Kemudian Arlen dengan susah payah berusaha untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Ketika itu dia melihat skateboard dan langsung saja ia gunakan. Kemudian ia berhasil melarikan diri, namun sayangnya ketika di perjalanan ia merasakan dehidrasi dan kelaparan. Pada saat itu juga Arlen pasrah, namun keberuntungan datang kembali kepada Arlen yang dimana ia bertemu dengan seorang gelandangan. Arlen pun dibawa ke sebuah tempat yang bernama Camp Fort. Setelah 5 bulan lamanya, Arlen yang sudah tinggal di tempat itu sudah bisa beradaptasi, dan Arlen pun sudah terbiasa dengan kaki buatannya yang sengaja dibuat oleh penduduk Camp Fort. Penduduk Camp Fort tersebut sangat berbeda dengan komplotan kanibal sebelumnya. Di situ Arlen masih dianggap sebagai manusia. Bahkan Arlen pun diajari untuk menggunakan senjata. Kembali kepada penduduk kanibal yang dimana saat itu Miami sedang pergi ke tahanan miliknya. Kemudian Miami membunuh seorang wanita yang dimana mayat wanita itu anggota tubuhnya dicincang untuk dijadikan makan malam. Ketika Arlen sedang berlatih menggunakan senjata, ia pun tidak sengaja bertemu dengan seorang bocah di tempat pembuangan sampah. Lalu ketika Arlen menghampiri bocah tersebut, ternyata bocah itu sedang bersama wanita dari komplotan kanibal. Mengetahui hal tersebut,
Arlen pun langsung membunuh wanita itu karena dirinya masih menyimpan rasa dendam terhadap komplotan kanibal itu. Ternyata bocah itu adalah Shirley yang dimana anak dari pemimpin komplotan kanibal tersebut. Hingga akhirnya Shirley pun dibawa ke sebuah pemukiman Camford. Di sisi lain, karena hal tersebut, ayah dari Shirley, Miami Man, mulai khawatir keadaan anaknya beserta istrinya. Hingga akhirnya dia pun mencari keberadaan mereka. Pada akhirnya Miami Man pun menemukan istrinya yang sudah tewas. Lalu Miami Man bertanya kepada seseorang yang kebetulan di sekitar situ. Kemudian Miami Man menunjukkan sebuah lukisan kepadanya yang dimana lukisan itu adalah wajah Shirley. Sontak orang itu memberitahu Miami bahwasannya anaknya tersebut ada di sebuah pemukiman Camford. Langsung saja Miami Man mencoba mencari tempat pemukiman Camford. Scene selanjutnya yang dimana Shirley dan Arlen sudah begitu dekat. Lalu malam hari pun tiba yang dimana di pemukiman Camford sedang mengadakan pesta dalam rangka menyambut pemimpin dari tempat tersebut. Pemimpin tersebut bernama Dream yang dikenal sebagai kriminalnya karena sebagai pengedar narkoboy. Bahkan tiap bulan sekali Dream pun selalu memberikan narkoboynya kepada semua penduduknya. Bahkan Arlen pun mencoba hingga mengakibatkan dirinya merasa terbang. Lalu Shirley ketika itu yang sedang mencari kelinci tidak sengaja bertemu dengan Dream. Dari situ Dream pun langsung mengajaknya pergi bersama istrinya. Ketika itu tanpa disadari Arlen pun berjalan untuk mencari Shirley. Namun pikirannya masih berada di bawah pengaruh narkoboy. Kemudian ia pun terbangun dari pingsannya yang dimana dirinya sudah berada di tengah gurun. Bahkan Arlen pun dikejutkan dengan adanya Miami Man. Kemudian Miami Man memberi pernyataan yang dimana Arlen harus menemukan anaknya yaitu Shirley atau dirinya akan diancam dibunuh. Tanpa basa-basi Arlen pun menyetujuinya untuk mencari Shirley. Kemudian ketika Miami Man dan Arlen ingin menuju ke Camford, mereka berdua pun bertemu dengan seseorang kanibal. Orang itu membuat kesepakatan bahwasanya pria tersebut akan memberikan alat transportasinya, namun sebagai gantinya pria tersebut dapat memakan anggota tubuh dari Arlen. Langsung saja Miami Man pun menyerahkan Arlen kepadanya. Setelah pria tersebut sedang membawa Arlen, tiba-tiba saja Miami Man langsung melempar sebuah pisau hingga pria tersebut tewas seketika. Kemudian Miami Man mengambil sebagian anggota tubuh pria itu untuk disimpan. Tidak lama dari itu Arlen dan Miami langsung pergi menuju ke Camford. Namun dalam perjalanan mereka berdua mengalami sebuah musibah yang dimana terjadi bencana badai pasir. Sehingga mereka berdua memutuskan untuk berhenti sejenak agar badai pasir tersebut mereda. Ketika malam hari Miami Man pun mengeluarkan sebuah tubuh milik pria sebelumnya untuk dimakan. Di situ Arlen pun heran dan bertanya kepadanya, "Mengapa dirimu bisa menjadi seorang kanibal?" Miami Man pun menceritakan bahwa saat itu dirinya datang ke Amerika menggunakan perahu ketika berumur 16 tahun. Tetapi ketika itu Miami tidak mempunyai surat izin di Amerika sehingga mengakibatkan dirinya dibuang ke sebuah gurun. Karena di gurun itu sulit untuk menemukan makanan hingga akhirnya Miami memutuskan untuk memakan daging manusia. Miami dan Arlen yang semakin akrab tiba-tiba saja dikejutkan dengan seseorang yang menyerang Miami hingga Miami pun mengalami luka. Di situ, pria aneh yang menyerang Miami meminta Arlen untuk ikut bersamanya. Namun Arlen merasa bingung apakah dia harus mengikuti perkataannya atau tetap bersama Miami. Akhirnya Arlen pun ikut bersama pria tersebut dan meninggalkan Miami. Ketika itu Arlen dibawa pria tersebut menuju ke Camford. Namun Arlen pun merasa tidak nyaman di tempat itu dan teringat akan hal Miami yang saat ketika di gurun Miami menyelamatkan nyawanya. Usut punya usut, ternyata Arlen menyimpan perasaan kepada Miami. Sehingga Arlen pun langsung memutuskan untuk kembali menemui Miami. Kemudian ketika Arlen sedang mencari Miami, ia hanya menemukan sebuah buku yang berisikan lukisan-lukisan dari Miami. Arlen mengambilnya dan lalu menuju kembali ke Camford. Kemudian ketika seorang gembel sedang duduk santuy, ia melihat dari kejauhan yang dimana terdapat burung gagak di sekitar area tersebut. Langsung saja gembel itu mencari tahu apa yang terjadi.
Ternyata gembel itu menemukan Miami yang keadaannya sedang pingsan. Di situ, pria gembel itu menangkap sebuah burung gagak agar burung gagak tersebut dapat dimakan oleh Miami. Lalu, scene berpindah yang dimana Arlen sedang melihat hasil lukisan Miami. Ketika itu, Arlen memutuskan untuk mencari Shirley. Kemudian, Arlen mencoba menunjukkan hasil lukisan Miami kepada penduduk Camford. Namun usahanya masih sia-sia karena penduduk tersebut tidak melihat keberadaan Shirley. Lalu, ketika Arlen sedang beristirahat, tidak sengaja ia melihat bahwa Shirley sedang bersama pemimpin Camford yaitu Dream. Di situ, Arlen yang masih ragu apakah dia dapat membawa Shirley atau tidak dari Dream, dengan beraninya, langsung saja ia menuju ke kediaman Dream. Di situ, Dream mengatakan bahwa obat-obatan ini adalah kunci kesuksesannya. Dan Arlen pun mengatakan bahwa dia ingin bergabung sebagai pekerja layaknya wanita-wanita di sana. Lalu, Arlen meminta izin kepada Dream untuk pergi ke toilet. Namun, Arlen hanya membuat alasan agar dirinya dapat bertemu dengan istrinya Dream. Ketika Arlen sedang bersama istrinya Dream, tanpa basa-basi, ia langsung mengeluarkan senjata yang diselipkan di sepatunya dan lalu menyandra istri Dream untuk membuat kesepakatan yang dimana Dream harus melepaskan Shirley. Mau tidak mau, Dream pun menyetujuinya. Singkat cerita, Arlen, istrinya Dream dan Shirley pergi dari kediaman Dream menggunakan sebuah mobil yang dimana istrinya Dream masih menjadi tawanan Arlen. Ketika Arlen dan Shirley sudah berada di luar pemukiman Camford, Arlen pun langsung melepaskan istrinya Dream. Akhirnya, Arlen dan Shirley pergi menuju ke gurun pasir tersebut. Tidak lama kemudian, akhirnya Arlen bertemu dengan Miami yang sudah membaik akibat bantuan dari pria gembel sebelumnya. Langsung saja, Arlen pun menyerahkan Shirley kepada Miami. Lalu di situ, Arlen meminta kepadanya agar dirinya dapat ikut bersama. Namun Miami pun menolaknya karena jika Arlen bersamanya, sewaktu-waktu pemukiman kanibal dapat membunuh Arlen dan memakannya. Sehingga Miami menyuruhnya untuk kembali ke pemukiman Camford. Tetapi Arlen menolak dan tidak mau kembali ke pemukiman Camford dan mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan apa yang terjadi nanti. Yang ternyata Arlen hanya ingin bersama Miami. Tiba-tiba saja Shirley pun mengatakan kepada Miami bahwa dirinya ingin memakan sebuah mie bukan daging manusia. Namun karena mie tersebut tidak ada, Miami pun membunuh kelinci milik Shirley dan memakan daging kelinci itu. Hingga akhirnya ternyata Miami, Shirley, dan Arlen hidup bersama. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, mungkin itu saja penjelasan dari film ini. Gua mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa tetap santuy.